Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali Ustadz A. Afandi merespon konten saya yang merespon konten dia. Tetapi sobat-sobat, dari responnya menunjukkan bahwa beliau ini textbook thinking, berpikir menurut buku, dan hampir kebanyakan dari youtuber Aswaja KW ya seperti ini, textbook thinking, ulama minded. Tapi sobat-sobat, perlu saya sampaikan bahwa saya bukan Wahabi. Dalam konteks Wahabi yang dimaksud oleh Aswaja KW, saya adalah warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah. Nah, ini perlu saya tegaskan karena selalu youtuber Aswaja KW itu menyebut kalau orang membicarakan bid'ah, mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, dikatakan Wahabi. Padahal tidak semua itu Wahabi. Ada MTA, ada Persi, dan yang lainnya. Juga Muhammadiyah, dalam barisan mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kemudian sobat-sobat, sudah beberapa hari saya tidak mengupload video, tidak membuat konten. Ini dikarenakan kesibukan saya, sobat-sobat. Karena saya baru saja diangkat sebagai pimpinan dari salah satu sekolah. Kenapa saya katakan bahwa Ustadz A. Afandi textbook thinking, ulama minded? Ya karena dia berpegang hanya kepada kitab, kemudian fokus kepada pendapat ulama dengan menafikan kenyataan di lapangan dalam masalah tawasul. Kan dia sendiri mengatakan hadis itu ada yang mendoibkan, ada yang mensohehkan. Nah artinya kan posisinya setengah-setengah. Bisa doib, bisa soheh kalau menurut perkataan dia. Tidak bisa dia langsung soheh, tidak bisa dia langsung doib. Paling tidak seperti itu. Namun jelas dia akan menjadi doib. Dan jelas ini doib karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memberikan informasi tentang bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, kepada Nabi sekalipun. Nah, dan fakta di lapangan ternyata para sahabat juga tidak melakukan. Kalau memang benar hadis itu sahih, pasti sahabat melakukan. Ketika dilanda kemarau, pasti sahabat akan datang ke kuburan Rasulullah. Bukan mendatangi sahabat, bukan mendatangi pamannya Rasulullah untuk berdoa agar diturunkan hujan. Kenapa mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah? Nah jadi Ustadz A. Afandi kan jelas
kedoifan hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak ada satu asar sahabat pun yang melakukan yang dikatakan oleh hadis doif tersebut. Sudah saya katakan, seluruh dunia pun, ulama seluruh dunia, kalau kata Ustadz Apandis, kaliber internasional mensahihkan hadis tersebut. Tetapi semuanya akan gugur ketika bertentangan dengan Al-Quran, dan tidak satu pun asar dari para sahabat melakukan apa yang dikatakan di dalam hadis tersebut. Tetapi karena Ustadz Afandi ini textbook thinking, ulama minded, maka dia ngeyel, bertahan dengan pendapat ulama. Padahal jelas bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan asar para sahabat. Lalu dia memakai dalil, saya tidak bisa baca Al-Quran. Dari mana dia tahu saya tidak bisa baca Al-Quran? Ini kan lebay, ya, berlebihan, ya, untuk ya karena apa? Karena dia tidak punya dalil lagi untuk melawan dalil saya. Akhirnya dia menyerang secara personal, menyerang pribadi, dan itu tidak mempengaruhi. Karena walaupun seseorang tidak bisa baca Al-Quran, dalam arti tidak bisa membaca bahasa Arabnya, ya dia bisa memahami melalui terjemahan-terjemahan. Lalu terjemahan direndahkan oleh Ustadz Apandi. Apakah Apandi juga akan merendahkan para penterjemah Al-Quran kalau di Indonesia ini kebanyakan dari orang-orang, ya, Apandi channel sendiri. Jadi akhirnya kan membabi buta Ustadz Apandi ini. Ya, kalah dalil, kehabisan dalil, nyerang pribadi, ya, yang sebenarnya yang diserang adalah kelompoknya sendiri. Ya, berarti kan dengan merendahkan terjemahan atau merendahkan orang yang belajar dari terjemahan Al-Quran, kan sama. Ustadz Apandi ini merendahkan juga para penterjemah yang kebanyakan justru dari, ya, kelompoknya Ustadz Apandi channel sendiri. Ya, beginilah sobat-sobat, kalau textbook thinking dan ulama minded akhirnya, ya, menentang Al-Quran, bahkan menafikan asar para sahabat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa batum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.